Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Masih tentang Bang Haji Rhoma Irama. Ini tema yang akan banyak sekali pelajarannya ya dari serinya Pak Haji Rhoma Irama ini, karena yang bersangkutan ini termasuk orang yang tertipu dengan kemasyhurannya. Tatkala Anda itu masyhur sebagai seorang musisi, berhentilah di situ. Ya, Rhoma Irama ini terlalu banyak menjadi pejuang ini ya. Jadi dalam satu hal mungkin saya lihat beberapa podcastnya itu yang bersangkutan ini juga menyuarakan tentang yang lagi rame di kalangan musisi ya, tentang royalti itu pun diperjuangkan juga. Jadi kan betapa manusia itu punya keterbatasan. Makanya ada yang namanya fardu kifayah, ada yang namanya fardu ain. Apabila fardu ainnya belum selesai, ya jangan dulu masuk ke fardu kifayah begitu. Itu adalah nasihat dari para ulama kita. Nah sekarang ya Bang Haji Rhoma Irama ini menebarkan fitnah yang sangat besar yang sudah kita ketahui, diantaranya kepada para habaib, yang mana karena beliau ini memiliki nama yang besar, kemudian basis fansnya juga besar, menjadi mudahlah dipakai untuk agenda perpecahan begitu. Meskipun yang bersangkutan ini tidak menyadari. Nah, kita akan melihat ya, karena kemarin itu kan rame-rame Fahmi Tamami, yang mana sudah saya reaksi sebagian videonya itu mengenai counter argumennya Rhoma Irama terhadap Habib Rizik, yang mana itu lucu sekali. Saya kira Bang Haji Rhoma Irama ini sudah tekor ya, sudah susah ini, sudah tidak bisa dinasihati. Kalau sudah seperti ini, saya yakin itu sudah tidak bisa dinasihati. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya diberikan hidayah dan taufik kembali gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat nih, ini videonya sekitar 2 tahun yang lalu. Tatkala kalau atas perkataan Rhoma Irama ya, berarti saat Fahmi Tamami ini diperbaharui izinnya. Nah sebetulnya di mana letak perjuangan Rhoma Irama, dan sebetulnya apa yang ada di pikiran Rhoma Irama itu, apa yang sebetulnya dia perjuangkan? Minimalnya melalui organisasi Fahmi Tamami itu. Nah ini akan kita lihat ya, dan saya hanya melihat sekilas saja tentang video ini, jadi belum dilihat secara utuh, tapi dari sebagian kecil yang saya lihat, ini memalukan. Kita lihat dulu ya. Lalu pada suatu kesempatan lain, saya punya masjid namanya Masjid Husnul Khatimah di Jalan Pondok Jaya, Mampang Perapatan. Karena saya sering keliling Indonesia untuk kepentingan soneta dan ceramah, saya hampir jarang memberikan khutbah Jumat di masjid sendiri. Mendengar berita ini, saya pun akhirnya, kalau nggak salah itu hari Kamis ya, besok gua khotib imam situ. Langsung disiapkan sana, saya khotib. Terkejutnya bukan main, karena seluruh pengurus Masjid Husnul Khotimah yang lama udah nggak ada. Semuanya sudah berganti. Saya tanya, kamu siapa? Saya bidang ini Bang Haji. Kamu siapa? Saya bidang ini Bang Haji. Yang lain kemana? Oh mereka ada yang sakit, bla dan sebagainya. Masya Allah, saya sadar bahwa Masjid Husnul Khatimah telah diambil alih oleh mereka. Oke. Bagi yang belum tahu konteks, ini kan Fahmi Tamami itu kemarin sebagaimana sudah dibahas, didirikan untuk menjaga masjid-masjid dari paham radikal. Nah, di permulaan saja Bang Haji ini sudah fatal. Dia bilang begini, saya itu punya masjid. Nah, Bang Haji ya, masjid itu tidak bisa dimiliki. Jadi tidak ada orang punya masjid, itu nggak ada. Masjid itu tanah yang diwakafkan untuk kepentingan sholat 5 waktu secara berjamaah. Itu intinya. Dilihat di kitab-kitab fikih itu apa ta'rif masjid. Makanya kalau misalkan itu masih milik Anda, itu bukan masjid. Bukan. Itu apa? Ya
mau majelis ya majelis, kalau mau masih milik Anda itu atau tempat yang tidak dikhususkan. Nanti hukumnya juga lain, hukumnya juga bukan hukum masjid. Nanti orang iktikaf di situ itu tidak sah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi pemahaman fikih Anda itu kasihan sekali ya. Terlepas dari perjuangan Anda yang minimalnya pada saat khutbah ini, bukan khutbah apa, ceramah, minimalnya pada saat ceramah ini sangat menggebu-gebu ingin menjauhkan masjid dari faham Wahabi. Itu bagus ya. Cuman kalau Anda itu mau membersihkan masjid dari faham Wahabi, terus faham Anda itu apa? Itu dulu pertanyaannya. Jangan sampai bikin madhab sendiri ya, madhab Raja Dungdat begitu. Itu nggak asik, Bang Haji, nggak asik. Jadi saya teleponlah Kiai Haji Hashim Muzadi Al-Maghfurullah, yang saat itu beliau sebagai Ketua Umum PBNU. Saya tanya kepada beliau, Kiai, ada nggak masjid-masjid NU yang diambil oleh Wahabi? Beliau mengatakan ada beberapa, Bang Haji, di sana sini, sana sini. Lalu saya telepon Profesor Din Syamsuddin yang saat itu sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Saya telepon, Prof, ada nggak Masjid Muhammadiyah yang diambil alih oleh sekelompok orang Islam yang menambahkan aliran Wahabi? Dia bilang bahkan ada satu sekolah dan rumah sakit kita diambil oleh mereka. Saya telepon lagi Tarmizi Tahir, Profesor. Saat itu beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia. Prof, ada mendengar nggak keresahan umat yang selama ini adanya pengambil alihan kepengurusan masjid oleh sekelompok yang mengaku umat Islam ini? Ada, Bang Haji, saya dengar keresahan itu. Nah, kemudian kita ini sepakat mendirikan satu forum. Saya sendiri yang menamakan forum ini Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla Indonesia, yang kemudian para beliau menyerahkan saya sebagai ketua umum. Karena saya sebagai, katakanlah, orang pertama menyadari ini dan berniat untuk mengantisipasi ini. Oke, nah kita lihat dulu sampai sini. Rhoma Irama tadi mengatakan ya, di sini dengan gelar profesor, entah mungkin benar atau tidak, nggak urusan begitu ya. Masalahnya zaman sekarang itu orang tatkala sudah kuliah atau mendapatkan gelar akademik atau gelar penghargaan itu rata semua ya. Orang yang kuliahnya itu, jadi gelar itu tidak menunjukkan secara spesifik ekspertisnya di mana ya, termasuk doktor ya, PhD itu PhD bidang apa. Nah, kalaupun betul Profesor Rhoma Irama ini adalah seorang profesor, itu diberikan gelar profesor itu karena apa ya. Jangan, kalau misalkan itu karena musik, karena dangdut, ya berarti tidak ada pengetahuan tentang agamanya sama sekali. Oke, kita balik lagi kepada pembicaraan Profesor Rhoma Irama ini ya. Ini tadi beliau mengatakan keresahan untuk membuat satu organisasi bernama Fahmi Tamami ini karena keresahan masjid diambil alih oleh Wahabi. Dan itu bagus ya, karena memang itu adalah kelompok radikal. Radikal, saya sudah membahas radikal itu kepada pemahaman, bukan kepada perbuatan. Nah, radikalisme yang dibawa oleh Wahabi ini kan memang sangat meresahkan tuh, sehingga Bang Haji Rhoma Irama ini nelpon ke sana kemari. Ini perjuangan yang sangat bagus ya, sangat bagus. Cuman karena ketidakjernihan di dalam berpikir ya, ada dua tuh. Kalau begini, kalau Anda ya itu adalah orang yang masih mengikuti hawa nafsu, dalam pengertian susah untuk mengekang hawa nafsu, sulit untuk mujahadah ya. Tatkala lapar sulit menahan, tatkala haus sulit menahan, pengen jajan sulit menahan. Itu berarti Anda masih maksudnya jajan makanan ya. Maksudnya jajan makanan. Itu berarti Anda itu masih mengikuti hawa nafsu Anda. Apalagi kalau misalkan ibadah ditinggalkan, kemudian taklim ditinggalkan, itu hawa nafsu belum dikekang tuh.
berarti tidak bisa mujahadah diri. Nah, bagi orang-orang yang sadar bahwa dirinya itu tidak bisa mujahadah, usahakan supaya pemikirannya tajam, pemikirannya cermat, belajar ilmu mantik tuh ya supaya bagus. Nah, bagi orang yang merasa tidak terlalu pintar, jangan mengikuti hawa nafsu. Itu jalan tazkiyatun nafsnya. Jadi ada dua cara supaya kita ini ada di dalam kebenaran itu. Cara pertama, jadilah orang cerdas ya dengan mempelajari pola-pola berpikir. Yang kedua, jadilah orang suci seperti para sufi itu. Nah, kalau tidak bisa dua-duanya repot ini. Akhirnya tidak akan mendapat kebenaran. Tidak akan. Akhirnya nanti hawa nafsu, perjuangannya pun di dalam hawa nafsu. Seperti Rhoma Irama, entah apa yang menjadikan yang bersangkutan ini, Rhoma Irama ini tidak suka kepada Wahabi ya. Apa karena kabar-kabar dari luar saja bahwa Wahabi ini begitu dan begini, atau memang itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini Rhoma Irama? Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu karena Rhoma Irama ini tidak jelas begitu madhab akidahnya apa. Dan sekarang yang bersangkutan ini tidak sadar dirinya itu sedang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang dari awal mengendorse Wahabi. Coba lihat oleh Anda itu ada beberapa channel-channel YouTube yang tadinya Wahabi itu kan pindah jadi buzzer-buzzernya Iman tuh yang tadinya Wahabi itu. Kemudian kemarin ramai KDM, pindah dulu ke KDM. Sekarang KDM udah nggak terlalu ramai, pindah lagi ke Nasab lagi. Begitu, itu udah kerjaan mereka. Dan seolah-olah mereka itu menjadi apa ya dengan Rhoma Irama itu menjadi satu rel, menjadi satu gerbong begitu. Dan Rhoma Irama entah sadar entah tidak. Ya kalau misalkan tidak sadar ya kasihan begitu. Ini tekor sudah pola berpikirnya Bang Haji Rhoma Irama. Nah kemudian ya coba lihat Bang Haji juga mengatakan tadi bahwa yang dipilih itu saya, kata Haji Rhoma Irama ya, yang dipilih itu saya karena saya ini adalah yang pertama menyadari. Aduh Rhoma Irama itu yang ada hubungi itu kan Mbah Yahya Muzadi, beliau itu kan ketua NU tuh udah sibuk. Kemudian siapa tadi ketua Muhammadiyah itu Pak Din Samsudin ya, itu juga ketua Muhammadiyah tuh sudah sibuk ya. Yang nganggur itu Anda begitu ya, yang yang mungkin paling tepat karena punya waktu dan memang punya tenaga ke situ. Nah, Habib Rizik nggak disebut ya. Padahal coba ya, saya katakan sekali lagi ini liciknya Rhoma Irama. Padahal 2 tahun setelah video ini dia mengakui bahwa Rhoma Irama bahwa Habib Rizik itu adalah pendiri. Dia itu mengakui sendiri Habib Rizik itu menandatangani pendirian Fahmi Tamami. Aduh ini Rhoma. Nah inilah kronologis bahwa maka didirikanlah saat itu bertepatan dengan pada 10 Ramadan tahun 1428 Hijriah yang bertepatan dengan 22 September tahun 2007. Udah berapa tahun itu? 14 tahun. Ya. 15 tahun. Insya Allah menjelang. Nah, sampai saat ini Fahmi Tamami sudah berdiri di 34 provinsi. Sampai di Papua pun sudah ada Fahmi Tamami. Kemudian belakangan ini karena berbagai hal, tempo hari ada Pilpres, kemudian ada Pilgub, kemudian ada lagi pandemi, maka ada beberapa pengurus yang meninggal dunia. Kemudian sekarang ini kita tengah mengadakan reorganisasi Fahmi Tamami, penyegaran kembali dan perluasan lebih lanjut kepada tingkat-tingkat DPC, MPC dan sebagainya. Adapun tujuan utamanya adalah sebagaimana tadi diutarakan dalam sumpah jabatan bahwa kita harus membentengi akidah umat Islam Indonesia, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah Al-Asy'ari Al-Maturidi, juga dalam koridor Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali, dengan menghormati berbagai macam furu'iyah. Oke, sebelum masuk ke situ ya, mengaji Rhoma Irama ini ternyata kan pejuang Asy'ariyah Maturidiyah tuh.
yang mana sekarang masuk ke PWLS juga dengan jargon yang sama, Asy'ariyah Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Roma Irama itu pengetahuan Asy'ariyah Maturidiyahnya sampai mana ya? Nggak punya, beliau itu nggak punya. Roma Irama ini tidak punya, tidak memiliki. Jadi itu cuma omong-omong doang. Nah ini yang saya maksud ya. Belajar dulu sebelum kita ini masuk ngurus urusan orang. Belajar dulu, fardu ainnya itu diselesaikan dulu. Jangan sampai ya. Ini yang paling penting nih bagi orang-orang yang memang masih mau menjadi Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana sepuh-sepuh kita terdahulu itu Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ahlussunnah wal Jamaah di sini bukan hanya sekedar simbol, dia bukan hanya sekedar nama. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa? Kunut subuh atau bermadhab atau dia itu mengakui bahwa Allah itu tidak bertempat. Bukan hanya itu. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah dalam pengertian berakidah dengan metodologi Asy'ariyah Maturidiyah itu memahami akidah-akidah Islam dengan dalil dalam pengertian secara qat'i. Jadi pengambilan akidah itu bukan dari doktrin, tetapi kamu itu mengetahui dengan cara kamu berpikir. Sehingga tatkala kamu misalkan mengatakan Allah ada, itu bukan hanya mendengar dari orang lain bahwa Allah itu ada. Atau tatkala kamu mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, kamu bukan hanya mendengar perkataan orang lain bahwa ada orang namanya Muhammad bin Abdullah mengaku sebagai utusan Allah, kemudian kita percaya. Tidak seperti itu. Tetapi kita melihat kenyataan, ya kita melihat kenyataan. Dari kenyataan ini kemudian kita mengambil abstraksi. Dari abstraksi-abstraksi itu kemudian kita susun abstraksi-abstraksi itu untuk mencapai sebuah kesimpulan yang mutlak, sebuah kesimpulan yang qat'i. Maka kesimpulan itu bukan berasal dari dirimu, bukan. Dalam pengertian bukan kamu yang menginginkan untuk percaya A, B, C atau D, tetapi kamu melihat kenyataan. Kenyataannya begitu nanti ya setelah berpikir itu, kenyataannya kamu tidak bisa menolak adanya Shoni'ul Alam, adanya pencipta alam. Itu pada kenyataannya tidak bisa menolak. Dan kamu tidak akan bisa menolak bahwa yang namanya Shoni'ul Alam ini tidak bertempat. Itu tidak bisa menolak. Pasti tidak bertempat itu. Nah bukan hanya doktrin-doktrin ya disodorkan Al-Quran. Enggak, karena Al-Quran pun harus difaham itu. Al-Qurannya iya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tetapi apakah maknanya itu Allah di arsy? Itu kan dua hal yang berbeda. Nah ini ya Asy'ariyah Maturidiyah. Roma Irama nggak punya itu. Makanya sekarang yang bersangkutan ini terjerumus ke dalam pusaran fitnah Dajjal itu. Kenapa demikian? Karena yang bersangkutan ini mengklaim makom yang bukan makomnya. Dan itu berbahaya ya. Kalau misalkan di dalam tasawuf itu kan begitu. Barang siapa yang tidak mencintai Rasulullah, maka siapkanlah baginya neraka. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku mencintai Rasulullah, maka siapkanlah neraka yang lebih dalam lagi daripada itu. Ya. Jadi mengaku sesuatu yang bukan makomnya itu perkara yang amat sangat berbahaya. Dan ini memang ada pada diri Roma Irama dan kita bisa saksikan sekarang di mana yang bersangkutan ini ada begitu posisinya. Yang dulu-dulunya seperti ini kan Ahlussunnah wal Jamaah, sekarang nggak ada Ahlussunnahnya, nggak ada yang bersangkutan ini. Ya bilang banyak sekali lah, bisa dilihat di track recordnya ya. Khilafiyah bersifat furu'iyah. Sejauh akidah kita, rukun Islam kita sama, maka rukun iman kita sama, itu saudara kita. Adapun hal-hal yang bersifat furu'iyah, seperti yang namanya di dalam sholat misalnya usoli dan enggak usoli, kunut dan enggak kunut, perbedakan rakaat tarawih, di dalam salah muamalah seperti yasinan enggak yasinan, tahlilan gak tahlilan, maulid gak maulid. Ini hal-hal yang bersifat furu'iyah yang tidak boleh dipertajam sehingga menjadi perpecahan di kalangan umat. Justru kelompok mereka inilah yang mereka pertajam sehingga mereka mengkafirkan para pelaku maulid Nabi, para pelaku yang namanya tahlilan, yasinan dan sebagainya. Kalau saya mau bacain dalilnya nih kepanjangan. Ini bukan tablik akbar soalnya. Oke. Makanya ya, kalau sekarang lihat-lihat, Wahabi itu masih mending daripada Anda. Wahabi itu misalkan ya, mereka itu salah paham. Kenapa mereka itu memusyrikan ajaran-ajaran aswaja lah katakan begitu ya. Karena mereka itu melihat aswaja ini suka datang ke kuburan, berdoa di situ. Mereka nyangka
Aswaja ini mintanya ke kuburan. Mereka nyangka nyembahnya ke kuburan. Padahal kan enggak. Mereka itu masih salah sangka, tetapi memang secara zahir menampakkan demikian. Jadi kesalah sangkaan mereka itu masih ada toleransi sebetulnya. Kalau saya pahami begitu ya. Ya memang mereka itu salah sangka doang. Coba kalau mereka itu kenal sama kita. Ya mereka itu enggak bakalan kayak gitu sebetulnya. Memang siapa juga yang menyembah kubur itu siapa? Enggak ada kan. Ya, yang minta kepada kubur, oke. Kalau misalkan minta dalam pengertian kepada sohibul kubur ya, ini kita ada dalil-dalil yang secara umum. Ada kita punya, mungkin mereka belum baca, ini masih bisa berdiskusi. Tapi ya memang itu adalah apa namanya? Corak mereka, coraknya Wahabi. Mereka itu mentahkik belum, taklim belum, belajar enggak, cuman baca Quran, baca hadis, baca terjemahan, kemudian apa-apa yang mereka sangkakan tidak sesuai dengan pemahaman mereka atas Al-Quran dan hadis, mereka sesatkan. Dalam pengertian mereka anggap sesat. Itu Wahabi. Anda sekarang ya, di dalam mengkafirkan itu mengkafirkan orang-orang yang sudah wafat, yang mana mereka itu wafat dalam keadaan muslim. Mujma'aleh atas keislamannya. Lah ada orang seperti siapa itu Faqih Muqaddam ya, kamu mau percaya aja Roma gitu tatkala diomongin sama siapa itu sama si Imad bahwa Faqih Muqaddam itu ngaku sebagai Tuhan begitu, ngaku Mi'raj 70 kali, kamu itu percaya aja, baca aja kagak. Nah dengan begitu kamu itu mengatakan ini sesat itu sesat tanpa dalil sama sekali, tanpa berusaha untuk memahami. Karena memang kamu tidak akan paham. Kalau pengen cepat kamu harusnya diam dulu, belajar dulu 7 tahun, 10 tahun, setelah itu baru hukumin. Ini sebetulnya gimana sih bab nasab itu? Baru kamu bisa menghukumi. Kalau seperti ini nggak bakalan bisa. Jadi Wahabi itu masih lebih bagus kalau sekarang begitu ya dibandingkan Roma Irama yang ada sekarang. Kenapa? Roma Irama yang ada sekarang itu bilang menyesatkan lah begitu ya. Menyesat itu dalam pengertian bilang orang lain sesat begitu, mengklaim atau menstigma orang lain sesat itu tanpa dalil, kemudian mencap habaib itu demikian dan demikian hanya karena kelakuan segelintir orang, hanya karena kelakuan segelintir habaib, malah bilang-bilang PKI, habaib itu PKI, itu juga keluarkan dari mulutnya Roma Irama ini. Ini lebih parah daripada Wahabi begitu. Kalau Wahabi tadi masih ngobrolin lah ya, masih bisa diajak ngobrol mereka itu. Kalau Roma Irama seperti ini udah nggak bisa diajak ngobrol ini. Tapi yang pasti para ulama, masya Allah, pasti punya dalil-dalil. Itu semuanya dalam rangka ijtihad. Ijtihad itu apa? Sebentar. Tadi ada yang terlupa lagi, satu lagi, bahwa Roma Irama itu mengatakan mereka itu membuat perpecahan nih ya. Kita lewat ya. Tapi yang pasti pelaku yang namanya tahlilan, yasinan dan sebagainya. Kalau saya mau baca dalilnya ini kepanjangan. Ini bukan tablik akbar soalnya. Tapi yang pasti para ulama, masya Allah. Oke, itu tadi kelewat ke belakang lah ya. Tadi ada kan Roma Irama itu mengatakan apa namanya, mereka itu membuat perpecahan begitu. Ya sekarang siapa yang ada pada posisi itu? Ya mengkhawatirkan. Pasti punya dalil-dalil. Itu semuanya dalam rangka ijtihad. Ijtihad itu apa? Artinya inovatif, menginisiasi situasi kondisi yang berkembang pada zamannya. Aduh. Sementara Nabi SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Sebentar ya. Apa tadi katanya? Ijtihad itu pasti punya dalil-dalil. Itu semuanya dalam rangka ijtihad. Ijtihad itu apa? Artinya inovatif. Menginisiasi situasi kondisi yang berkembang pada zamannya. Oke. Pantesan atuh si Oma jadi pengikutnya Imad. Kalau pengertian ijtihad itu sudah begitu, dia inovatif, mengantisipasi perkembangan zaman begitu ya. Enggak begitu. Itu pengertian dari kitab usul fikih yang mana? Yang namanya ijtihad itu dia adalah mengeluarkan seluruh kemampuan di dalam menggali dalil-dalil yang juz'i dari dalil-dalil yang kulli.
Itu ijtihad itu. Jadi menetapkan hukum ya, menetapkan hukum juz'i dari hukum kulli. Nah, nanti orang-orang yang memiliki kemampuan ini ada syarat-syaratnya. Syaratnya A B C D E F G. Makanya di situ ada ijtihad dengan quyud ya, ada ijtihad mutlak, ada ijtihad fatwa, ada ijtihad madhab dan lain sebagainya. Bukan mengakomodir perkembangan zaman, bukan. Itu dari mana ya. Makanya saya jadi paham sekarang pola pikir Rhoma Irama kenapa dia itu sangat masif lah, katakan begitu, di dalam mengulang-ulang perkataannya. Setelah saya mempelajari Nasib Ba'alwi dari segi DNA, filologi, kemudian apa lagi suka disebut-sebut itu selain DNA dan filologi itu manuskrip ya apa entahlah, itu kan filologi tadi ya. Ini mengkhawatirkan begitu Rhoma Irama ini, pantasan seperti itu. Nah, saran saya sekali lagi ya kepada yang menonton ini, udahlah Rhoma Irama udah dia dengan urusannya sudah bukan urusan kita sebetulnya ya, karena orang seperti ini ya menyesatkan begitu, dan hidupnya sudah lama disangka orang yang bijaksana, padahal ya ternyata bijak situ doang begitu, nggak sampai bijaksana. Ini harus dibahas ya, dan pembahasan ini cukuplah menjadi peringatan bagi kita yang menonton yang memang pengen bener begitu. Kita pengen bener gimana sih ini, orang bisa seperti ini, karena naudzubillah min dzalik ya, bisa jadi besok lusa kita yang kena virus sebagaimana Rhoma Irama terkena virus saat ini. Naudzubillah min dzalik. Ini virusnya Dajjal ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini mudah-mudahan kita itu senantiasa saling menguatkan di dalam kebenaran dan kesabaran begitu ya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu yang diperintahkan kan ya, orang beriman dengan sifat-sifat itu, dengan ciri-ciri itu, saling menguatkan begitu ya di akhir zaman ini. Berpikirlah terus ya, kalau misalkan ada perkara-perkara yang sekiranya janggal begitu, coba difikirkan lagi. Belajarlah mantik dengan baik, belajar hadis dengan bagus, dekatlah dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan berada di dalam rel yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.